Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM selaku dosen pengampu Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadli Afan, NIM 120161003, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen untuk tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja ke bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri perkuliahan melalui Zoom sebanyak 6 kali pertemuan. Saya menghadiri perkuliahan melalui Zoom ini karena untuk menghadiri mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, untuk mendalami materi di setiap pertemuannya, dan juga untuk menambah nilai saya pada mata kuliah dengan menjawab soal-soal diskusi melalui Zoom. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Setelah ujian tengah semester, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, saya juga sering membuat video record materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 13. Pertemuan 9 yang membahas materi tentang CRM dan upaya meningkatkan nilai pelanggan. Customer Relationship Management adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan di antaranya 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelayanan secara maksimal. 4. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. 6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Selanjutnya, pertemuan 10. Pertemuan 10 membahas materi tentang perilaku konsumen. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perilaku konsumen, salah satunya adalah Gerald Zalman dan Melanie Waldorf. Gerald Zalman dan Melanie Waldorf menjelaskan bahwa customer behavior are arts, process and social relationship exhibits by individuals, groups, and organizations in the obtainment, use of, and consequent experience with product, service, and other resources. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Ada beberapa manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan, yaitu mengurangi risiko terhadap bisnis sebagai bahan mengumpulkan feedback, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat dan upaya menciptakan loyal customer. Selanjutnya, pertemuan 11 membahas materi lanjutan tentang perilaku konsumen. Informasi yang bisa diperoleh dari perilaku konsumen adalah 1. Keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kamu bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campaign terhadap konsumenmu. Kamu juga dapat memahami apakah campaign tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya atau tidak. Yang kedua, analisis campaign. Melalui studi ini, kamu dapat memahami respon konsumen terhadap campaign. Kamu juga bisa melakukan analisis respon konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui campaign yang dilakukan. Yang ketiga, analisis sentiment. Melalui studi ini, kamu bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produkmu. Kamu juga bisa menganalisis bagaimana hal itu berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografi. Studi ini bermanfaat untuk product development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan dan feedback terhadap produk. Yang keempat, segmentasi pasar.
Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantumu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Selanjutnya ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Yang pertama, anjuran untuk tidak berlebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman yang artinya, "Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, yang sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa diam hanya memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan makan makanan yang halal yang lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Ar-Rifai 267. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya. Jika mereka mengaku sebagai hambanya, makanlah halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Selanjutnya, pada pertemuan 12 membahas materi tentang ekuitas merek dalam Islam. Dalam pertemuan ini, materi yang dijelaskan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ekuitas merek dalam Islam. Salah satunya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang artinya, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Kandungannya, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10. Yang artinya kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghadirkannya. Kandungannya berdasarkan ayat di atas, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening, dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty atau menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kandungannya berdasarkan firman Allah SWT yang mengidentifikasikan suatu perkara itu baik atau buruk. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam. Maka akan timbul kesan baik, dan jika seseorang tersebut berbuat sebaliknya, maka kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Selanjutnya, Quran Surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kandungannya, Allah mengajarkan dengan prinsip keseimbangan antara satu produk dengan produk yang lain. Untuk menentukan terjadi kerusakan atau tidak pada produk dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara berulang-ulang guna meyakini dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero defect, dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Selanjutnya, pada pertemuan 13 melanjutkan membahas materi tentang ekuitas merek dalam Islam. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing. Jadi, merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya.
yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Fungsi merek bagi perusahaan antara lain untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Ekuitas merek basis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan ketika merek itu tidak teridentifikasi. Sebaliknya, merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang selamik jika konsumen tidak terlalu menyukai aktivitas pemasaran untuk merek itu dalam keadaan yang sama. Pertanyaan selanjutnya, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom? Yaitu selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing, saya menjawab soal diskusi di kelas Zoom. Adapun soal yang saya jawab adalah pada pertemuan 11, saya menjawab soal tentang bagaimana faktor sosial memengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Kesan saya selama mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen adalah saya merasa lebih mudah memahami materi-materi yang diberikan karena sistem pembelajarannya diskusi di setiap pertemuan. Selain itu juga, kesan yang saya dapatkan selama 1 semester adalah saya lebih paham secara menjaga waktu seperti menjadi lebih disiplin dalam mengikuti perkuliahan di Zoom dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Dikarenakan jam kuliah Islamik yang lumayan pagi melatih saya untuk selalu disiplin pada waktunya yang telah ditentukan. Lalu manfaat yang saya dapatkan selama mata kuliah ini cukup banyak, terlebih tentang pemasaran atau bisnis yang sangat penting untuk dipahami. Seperti saya menjadi tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang diharapkan dalam pemasaran atau berbisnis dalam Islam. Lalu bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan atau klien, atau faktor yang apa saja yang dapat menghambat proses keputusan pembelian, atau tahap-tahap yang dilakukan selama proses pembelian. Kemudian saya juga menjadi tahu bahwa merek bagi suatu produk itu sangat penting dan masih banyak lagi. Cara saya menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan adalah dengan cara menerapkan teori-teori yang ada ke dalam pemasaran atau bisnis yang akan saya lakukan. Selain itu juga, saya akan mengamalkan ilmu itu agar selalu ingat dan menjadi berkah, salah satunya dengan cara membagikan ilmu yang telah saya dapatkan kepada orang-orang sekitar yang sedang melakukan pemasaran atau bisnis. Dengan begitu, ilmu yang saya dapatkan tidak akan menjadi sia-sia begitu saja. Pertanyaan selanjutnya, nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Nilai yang saya harapkan adalah sudah pasti nilai A pada mata kuliah ini. Karena saya selama 1 semester selalu mengikuti perkuliahan di ruang Zoom. Dan juga saya aktif dalam membuat video record yang diperintahkan setelah mengikuti perkuliahan Zoom. Buktinya dapat dilihat pada channel YouTube pribadi saya, yaitu Fadli Afan. Di situ saya selalu memposting video-video tugas Islamic Marketing dan Manajemen. Secara garis besar, saya sudah pantas untuk mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya ke bagian B. Pertanyaan-pertanyaan ini berkenaan dengan teori-teori yang berkenaan dengan Islamic Marketing dan Manajemen. Pertanyaannya yaitu, coba saudara bacaan Surah Ar-Ra'd ayat 21, Surah An-Nisa ayat 9, 29 dan 58, dan Surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Adapun Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya yaitu dalam meningkatkan nilai pelanggan, kita harus menjaga tali silaturahmi dengan pelanggan dengan meningkatkan pelayanan agar pelanggan merasa senang. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا شديدا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl Innallaha ni'ma ya'idukum bih Innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hubungan dari ketiga ayat tersebut dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam melakukan pelayanan atas usaha kita kepada pelanggan harus dilakukan dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak melakukan kecurangan di dalamnya. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hubungan dari kedua ayat tersebut yaitu dengan meningkatkan nilai pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan
dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk kita haruslah dengan menggunakan ilmu dan akal. Pertanyaan selanjutnya, coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management dan dalam Islam. Bisnis selalu memegang peran penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan. Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. Bukhari dan Muslim. Surah dalam Al-Quran yang menjelaskan Customer Relationship Management dalam Islam adalah Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kandungan ayat tersebut adalah bahwa Allah memberikan peringatan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan juga untuk selalu berlaku adil. Karena sekecil apapun kesalahan atau kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat segala perbuatan yang dilakukan hambanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Menurut Tunggal, manfaat Customer Relationship Management adalah 1. Mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendaya gunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan eksibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi penjualan dan proses layanan dan mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. Yang keempat, peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dan dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus ditetapkan. Di antaranya adalah 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan.
Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Menurut Swift, Parvatiar dan Seth, serta Clark-Lauer, Mills, dan Schaefer, 4 dimensi CRM yaitu 1. Identifikasi konsumen, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri, supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walau banyak saingan di luar perusahaan. Yang keempat, pengembangan konsumen. Bisa dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa membentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Dan berikan contohnya. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya, yaitu usia, umur, dan siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku pembelian konsumen mereka. Situasi ekonomi, konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian. Jika penghasilan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Begitu pula sebaliknya. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kepribadian berbeda pada setiap orang, dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Contohnya yaitu di mana masyarakat ingin membeli buah, antara buah impor dan buah lokal. Tidak jarang masyarakat sebagai konsumen yang lebih memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan buah lokal. Lain hal dengan buah impor di mana biasanya proses distribusinya secara besar-besaran, sedangkan biaya cukainya cukup rendah. Akibatnya harga yang ditawarkan juga lebih murah. Namun meskipun begitu, sebagai konsumen yang smart harus tetap jeli dalam memperhatikan kualitas. Jangan selalu menjadi harga murah sebagai patokan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Dan berikan contohnya. Sikap konsumen dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dengan beberapa faktor, yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Dalam faktor kebudayaan, pemasar harus mengetahui peran apa saja yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Dalam faktor sosial juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen, yaitu kelompok, keluarga, dan peran dan status. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik pribadi, yaitu umur dan tahap daur hidup. Pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian, dan konsep diri. Contoh, saya menawarkan kepada teman saya untuk berbelanja di toko langganan saya karena harganya terjangkau dan banyak promosinya. Pertanyaan selanjutnya, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Menurut Clotter dan Keller,
Keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang dimana memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Langkah pertama yang saya lakukan ketika membeli baju yaitu mencari informasi mengenai produk tersebut, yaitu dari segi keawetannya, bahan yang digunakan, dan mencari informasi mengenai harga baju tersebut. Setelah itu, saya menggunakan baju untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tak hanya sebagai kebutuhan pangan, baju juga dapat dimanfaatkan juga dalam hal fashion kekinian. Ketika membeli baju juga banyak jenisnya. Dalam hal itu, konsumen harus bisa menentukan keputusan dengan tepat dan tidak terburu-buru agar tidak menyesal di kemudian hari. Setelah menentukan baju yang dipilih, seorang konsumen akan mencapai kepuasan maksimum dengan pilihan baju yang telah dipilihnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seseorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, anjuran mengonsumsi yang baik dan halal. Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia adalah pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Al-Rifai ayat 267. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaknya mereka bersyukur kepadanya. Jika mereka mengaku sebagai hambanya, memakan makanan halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Pertanyaan selanjutnya, coba dan baca surah Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, Surah Al-Anbiya ayat 105, dan Surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Adapun Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mukhshirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungannya, ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga, pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau disebut kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkatkan apabila menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Yang artinya,
Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan sifat sunatullah yang objektif, kita dapat memahami siapa saja yang mematuhi sunatullah dengan apapun alasannya akan mendapatkan sukses dalam usahanya. Maka dari itu, setiap karya atau usaha yang tidak sesuai dengan sunatullah pasti tidak akan berhasil dengan baik, karena bukan amal soleh. Dan sebuah perusahaan harus mampu menciptakan nilai-nilai syariah pada perusahaannya untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya Quran surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul azim. Yang artinya kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghadirkannya. Kandungan dari ayat tersebut, sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening, dan orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani. Jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau disebut boros, dan tidak pula kikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. 1. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena mereka itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Pertanyaan selanjutnya, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Quran yang mendukung pertanyaan ini. Ayat Al-Quran yang mendukung pertanyaan tersebut adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kandungan dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran
dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor-faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-budaya lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. 2. Faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok referensi, status, peranan sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga, faktor-faktor individu. Faktor ini meliputi motivasi. Motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Lalu nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Selanjutnya persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Selanjutnya belajar, menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang, individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Lalu kepercayaan adalah gagasan dekriptif yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandaskan pada pengetahuan, opini, atau kepercayaan. Lalu sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Lalu kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Lalu citra diri menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya yaitu buka dan tonton link. Jelaskan apa topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Lalu baca ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan dalam pembicara dalam video tersebut. Topik dalam materi yang dijelaskan dalam video tersebut adalah 1. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Dalam pembelian ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dalam pembelian, yaitu citra merek. Merek menjadi tanda mengenal bagi penjual. Merek juga bisa jadi bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Merek juga dapat diartikan sebagai mencermin kepribadian, nilai produsen, budaya, atribut, pemakai, dan manfaat. Lalu kualitas produk. Ada beberapa ukuran rumusan untuk kebijakan mengenai kualitas produk, yaitu fungsi barang dan biaya barang. Lalu mengenali kebutuhan. Pembeli mengenali kebutuhan yang diperlukannya. Pencarian informasi. Konsumen mencari informasi dalam menentukan pembelian produk yang diinginkannya. Lalu evaluasi alternatif. Informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk dapat menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapinya dan menjadi daya tarik tersendiri. Keputusan pembelian. Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara sendiri dalam menangani informasi yang diperolehnya untuk menentukan produk mana yang harus dibeli. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan produk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk, yaitu harga barang itu sendiri, kualitas barang, merek, pendapatan, selera konsumen, harga barang pengganti. Yang ketiga, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. A. Kegagalan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu menjadi kendala utama dalam pengambilan keputusan, karena kegagalan di masa lalu membuat trauma bagi seseorang sehingga ragu-ragu dalam mengambil keputusan. B. Konsultasi yang berlebihan. Proses pengambilan keputusan dapat menjadi sangat lambat karena dalam pengambilan keputusan terlalu banyak konsultasi dengan berbagai pihak. C. Faktor ketidakpastian. Ketidakpastian menjadi kendala pengambilan keputusan karena kurangnya keyakinan dalam diri dan mengambil keputusan dan preferensi pribadi yang bersangkutan. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku pembeli terjadi.
Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mendukung penjelasan tersebut, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Qur'an dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa merek dalam produk itu penting karena akan menjadikan bahan pertimbangan bagi konsumen. Selanjutnya, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muqshirin. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga atau dengan pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka kecewa. Artinya, marketer telah berbuat merugikan konsumen. Jadi, pemasar harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur untuk menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.